Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi yang sekaligus kita bantu dengan silaturahim. Ya, mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan etika akhlak yang berkenaan dengan orang tua. Yang dulu kalau tidak salah ya benar, sampai nomor 5 ya. Nomor 5 sudah ya. Sekarang masih nomor 3. Oh, nomor 4. Oh, keliru berarti. Yang nomor 4 berarti sekarang. Ada muta'arudi li suhtihima. Ta'arud itu kan bertentangan. Ada muta'arud itu berarti kita itu sama orang tua itu jangan banyak menentang, jangan banyak membantah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Lisuhtihima, karena nanti akan mendatangkan murkanya kedua orang tua. Jenengan masih ingat di antara dalil bahwa ridallah biridal walidayni wa sukhtullah bisukhtil walidayni. Ya, ridhoni Gusti Allah itu terletak pada ridhoni orang tua, dan murkanya Allah itu terletak di murkanya kedua orang tua. Sehebat apapun ibadah jenengan, kalau jenengan sering bahkan suka menyakiti kedua orang tua, maka tidak berarti apa-apa itu ibadah jenengan itu. Maka dulu juga sudah saya bilang bahwa tauhid itu harus sejajar dengan akhlak, kan begitu ya, terutama akhlak kepada kedua orang tua. Riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa. Ada 3 doa yang mustajabatun
Mustajabatun itu didengar, diijabahi, dikabulkan oleh Gusti Allah. Lahunna la syakka fihinna. Kalimat la syakka fihinna itu tidak ada keraguan di dalam 3 doa tadi. 3 model doa yang tidak ada keraguan bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan 3 doa itu. Yang pertama, dakwatul madlumi, doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang terzalimi itu manjur, mustajabah, didengar oleh Allah. Maka hati-hati jangan suka menyakitin, menzalimi orang lain. Ya, di samping menyakitin, menzalimi orang lain itu bisa menghabiskan amalan-amalan kebaikan kita. Di samping itu juga orang-orang yang kita zalimi itu doanya itu dikabulkan oleh Allah. Oh, dong-dongi dia merasa tersakiti kemudian mendoakan jelek sama kita kan juga repot. Maka kalau dalam bahasa saya ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Berbuat, ngelakoni sesuatu juga harus hati-hati. Apalagi wada'watul musafiri, doanya orang yang sedang safar, bepergian. Safar dalam rangka li'a'la'i kalimatillah. Dia safarnya itu, bepergiannya itu bukan karena maksiat. Dia itu doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau jenengan bepergiannya itu bukan sesuatu yang haram, bepergiannya itu bukan sesuatu yang dilarang, perbanyak berdoa ketika jenengan safar. Terutama kalau jenengan ibadah haji, ibadah umroh itu masya Allah. Di samping memang di sana ada tempat-tempat yang mustajab, maka tidak apa-apa kalau dalam riwayat-riwayat yang sahih jenengan itu minta didoakan oleh orang yang berangkat haji itu boleh. Tapi kalau untuk masalah mereka setelah datang ada keyakinan 40 hari malaikat itu ada di kepala mereka, itu ya enggak. Kalau mereka mau berangkat haji, mereka mau berangkat umroh, jenengan mimpilah nun sewu, tolong saya didoakan di sana. So, itu luar biasa. Oke, yes. Nah, nomor 3, wada'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya itu doa yang mustajab. Mesti orang sing takon, bapak ibu gak tahu sholat piye, beda meneh. Makanya saya ingin ngomong kepada jenengan, keberkahan, kesolehan orang tua itu insya Allah bermanfaat untuk anak-anaknya. Bagaimana orang, makanya saya bilang gini Bu, orang sukses itu diantaranya faktornya kan 3. 1, orang tua. 2, dia sendiri. Atau yang ketiga, di mana tempat dia belajar. Anak jenengan itu bisa sukses bukan karena sekolahnya saja, bukan. Ya, tapi ada namanya SDK, sekolah dasar keluarga. Itu yang paling penting. Ketika jenengan bangun malam setiap hari didoakan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, maka doanya orang tua kepada anak itu dalam riwayat ini itu dikabulkan. Apa hubungannya dengan adamu ta'arudi li subhihima? Jenengan itu lepas ketika senengane bantah orang tua, suka menyakitin orang tua, sementara orang tua jenengan orang baik, sementara orang tua jenengan itu dekat sama Allah, jenengan suka bantah dan sebagainya. Pas ketika mereka berdoa yang jelek untuk jenengan pasti dikabulkan. Dalilnya apa Pak Menukui? Ini di dalil riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nomor 2 ini. Jenengan masih ingat kisahnya Jurayj? Jurayj. Saya singkat-singkat di hadis yang cukup panjang ini ya. Hadis yang sampai panjang ini. Saya singkat-singkat ceritanya.
Juret itu orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Juret ini pokoknya ibadah terus. Dan dia itu punya yang namanya sauma'ah. Yata'abbadu fi sauma'atin. Ibu bapak, sauma'ah itu kayak semacam bangunan kecil yang digunakan untuk khusus beribadah sama Allah. Kalau dalam bahasa Ali Imran itu nanti ada istilah mihrab, ya. Tapi kalau di sini mungkin kayak semacam langgar. Tahu langgar, Pak? Langgar. Yang memang biasanya bangun kecil kayak musola itu memang digunakan untuk ibadah. Itu sama itu juret itu punya seperti itu. Makanya saya bilang sholat di langgar itu boleh. Betul ya Pak? Sholat di langgar itu boleh tak? Sholat kalau dalam konteks langgar itu artinya makna bangunan sauma'ah semacam ini ya nggak apa-apa gitu ya. Clear. Lah ini pas ketika si juret ini sedang ibadah di semacam sauma'ahnya itu, ibunya datang kemudian memanggil juret. Di sini di hadis yang kedua di baris yang nomor 5. Ya juret ana ummuka kalimni. Wahai juret, aku ini ibumu. Bicara sama aku. Ya, jadi ibunya ini pas ketika memanggil juret, pada waktu itu juret sedang sholat. Si juret sedang sholat. Pas ketika dipanggil sama ibunya, dia sedang sholat. Dia bingung antara menjawab panggilan ibunya atau terus sholat. Dia ngomong Allahumma ummi wa sholati faktara sholatahu. Maka pas ketika dipanggil ibunya, dia ngomong, wahai Allah, ibu saya atau sholat saya. Juret pilih apa Bu? Sholat. Juretnya tetap sholat, gak mendengarkan dan tidak menjawab panggilan ibunya. Terus sholat, akhirnya ibunya kembali. Kemudian suma'adat fitaniyah. Ibunya kemudian untuk yang kedua kalinya datang. Sementara juret masih sholat, masih ibadah. Ibunya manggil lagi, ya juret, anak ummuka bakal limni. Juret, aku ini ibuku, ayo ngomong sama saya, jawab. Juret bingung lagi. Allahumma ummi wa sholati faktara sholatahu. Itu sampai 3 kali. Waktu sholat dipanggil ibunya, si juret lebih memilih sholatnya, gak menjawab panggilan ibunya. Ibu, mohon maaf, kalau di dalam bahasa ini, dalam bahasa saya mangkal. Diceluk ping telu gak reres gak jawab. Akhirnya ibunya itu berdoa jelek. Ini doanya. Allahumma inna hadza jurayjun wa huwa ibni wa inni kalamtuhu fa aba yukallimani. Ini yang paling jelek. Allahumma fala tumithu hatta turyahu al musimati. Loh, ibunya ngomong gitu. Apa artinya? Wahai Allah, jangan kau matikan juret sebelum engkau menimpakan kepada juret itu ujian-ujian, musibah-musibah. Dikabulkan apa enggak? Padahal juret lagi sholat. Kalau begitu pas ketika jenengan sholat, ternyata waktu juga masih ada, jenengan sholat di rumah dipanggil sama ibu, mana yang didulukan? Tetap sholat atau tetap kemudian membatalkan sebentar, kemudian jenengan melakukan sholat lagi? Kalau di dalam riwayat ini
Ibunya ini memanggil Juret, yang Juret pada waktu itu sholat sampai 3 kali dipanggil gak jawab. Dia lebih memilih sholatnya, dan ibunya kemudian berdoa jelek. Inilah manjurnya. Maka konteksnya di riwayat Abu Hurairah tadi, wada'watul walidi ala waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Makanya jenengan lagi ngelokne arek, ngelokne anak, ojo pakai bahasa-bahasa yang jenengan ngelokne anak, oh goblok kon, anak jenengan goblok tenanan. Doa apa namanya, ucapanmu adalah doa. Contohnya ngomong gak selamat kok, gak selamat teman. Ya ibu kalau anak tolong dijaga. Sak mangkal jenengan tetap direm. Ya bodoh kok, ya bodoh temenan. Nggak contohnya jadi bodoh temenan sing susah ya jenengan. Ingat kisahnya Imam As-Sudais. As-Sudais kecil itu ya lumayan roto pas ketika ibunya itu lagi masak, itu tempat masaknya ibunya itu dikasih pasir sama As-Sudais. Ibunya muring-muring, akhirnya sang As-Sudais kecil ditengkurapkan di pangkuannya sambil dipukuli pantatnya. Ibunya bilang, aku doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Lo murid-murid sempat doa jadi imam Masjidil Haram. Ternyata itu dalam biografinya Syekh Sudais, doanya ibunya itu yang lagi memukuli pantatnya itulah yang terus dia ingat-ingat. Akhirnya beliau menghafal Al-Quran, sekolah sampai S3 di Madinah, jadi imam termuda pada waktu itu. Doanya ibunya dimakbul. Jenengan juga gitu lah, punya anak gitu kan apa? Apa ngelokok tenanan? Dah jangan. Doanya orang tua. Akhirnya ini kemudian si Juret ini betul doanya ibunya dikabulkan. Ada seorang wanita, dia itu zina dengan pengembala kambing. Begitu hamil, begitu dia melahirkan, ditanyai itu anaknya siapa, dia bilang itu anaknya si Juret. Difitnah, kena fitnah akhirnya. Tapi namanya masyarakat sudah kadung percaya, percaya. Kalau di dalam bahasa hadis ini, mereka masyarakat itu ngambil si Juret, langgarnya tadi itu dirobohkan. Ya Juret terus diantemi kalau gitu. Gara-gara tungane, gara-gara dipanggil gak hati-hati. Doakan saja yang baik-baik anak-anaknya. Bangun sepertiga malam, doakan sebut anak-anak itu. Tapi jangan kau yang ngomong, oh Nabi Nuh gak berhasil. Kata siapa Nabi Nuh gak berhasil? Kan jenengan alibinya kan gini loh, Nabi Nuh itu anaknya kafir loh. Apakah Nabi Nuh tidak berhasil jadi anak? Berani jenengan ngomong-ngomong? Saya tak berani. 950 tahun yang namanya Nabi Nuh mendidik anak, tapi anaknya kan tetap kafir. Bahkan istrinya Nabi Nuh pun juga kafir. Itu Nabi Nuh. Sak bojone sak anake kafir. Jadi jenengan yang delok kiai anak itu gablek aja sebut sih. Karena hidayah itu letaknya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear ya kan? Jadi poin yang nomor 4, jangan suka menentang orang tua, jangan suka membantah orang tua, jangan suka melakukan hal-hal yang membuat orang tua itu jadi tidak ridho. Clear. Nomor 5, khidmatuhuma. Khidmatuhuma itu berarti melayani kedua orang tua. Selama kedua orang tua itu masih hidup, layani mereka berdua dengan baik, pergauli mereka itu dengan baik, terutama kalau mereka itu sudah sepuh, sudah tua. Pernah saya bilang di sini, dulu orang tua kita itu kalau
ngersihi BAB kita, pipis kita. Mohon maaf, ketika kita baru lahir itu kan berapa kali kita BAB, berapa kali kita pipis. Beliau tidak jijik untuk membersihkan dengan tangan beliau. Nanti orang tua kita itu, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, ya, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya akan kami kurangi bentuk kejadiannya. Secara psikologi, orang semakin tua akan kembali seperti anak kecil. Ya, nanti orang tua jenengan itu pikun dan sebagainya, apa jenengan kan bentak-bentak untuk ibu ini mau dikai mangan saiki njaluk mangan meneh lho, kaeling jenengan biyen ta. Pas ketika ada ibu jenengan, bapak jenengan yang sudah mulai ngompolan, balik ngompol, jenengan jijik membersihkannya. Apa ngono kuwi kaeling koyo biyen. Ada anak-anak tertentu jijik dengan orang tua yang semacam itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, akhirnya golek babysitter sing tua ya, atau ditaruh di panti jompo. Nauzubillah min dzalik. Jenengan nanti sudah tua juga akan begitu. Maka dulu pernah saya bilang, birru aba'akum tabiru abna'ukum. Jadi berbuat baiklah sama kedua orang tua. Fa insyaallah nanti anak-anak jenengan juga akan berbuat baik. Kalau jenengan itu sekarang berani sama orang tua, ngelarani orang tua, suka menyia-nyiakan orang tua, itu disaksikan oleh anak jenengan itu, dan nanti anak jenengan pun akan melakukan hal yang sama. Jenengan tidak perlu bertanya apakah itu hukum karma atau bukan. Dulu pernah saya jawab, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kejelekan jenengan nanti mesti akan tumpul. Nah, kita itu selama orang tua kita masih hidup, ayo kita layani dengan baik. Ojo mentang-mentang wis pinter, ojo mentang-mentang wis sugih. Dong itu ngelani orang tua, ibu ini desa loh. Emangnya kenapa ibu desa? Memang hidupnya ibu jenengan, bapak jenengan dengan jenengan beda jauh. Terutama anak-anak muda yang sekarang itu. Ibu ini gaptek loh. Lah memang pada zaman ibumu ya gak ada HP. Ya uleg-uleg itu sih dicekel. Lah anak sekarang itu yang ngomong tua nih, masya Allah. Mau nyelu MMS, FBS. Apa bahasa apa? Khidmatuhum. Kira-kira kalau nanti orang tua kita dalam tanda kutip jadi kembangnya ambin, mudah-mudahan tidak, kita apa masih mau untuk seperti itu merawat mereka? Itu pertanyaan real, Pak. Orang tua kita sudah nggak bisa jalan, orang tua kita cuma hanya bisa di tempat tidur, yang ngompol di ngono, BAB di situ. Kira-kira kita masih bisa melayani benda? Enggak, kalau memang jenengan enggak, di mana tauhid kita, di mana iman kita? Jenengan dulu ya dirawat sama orang tua sampai segitunya. Kok tega-teganya kemudian ditaruh di panti jompo. Nah, ini suatu saat, ini hadis, ana jahimata ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah. Ini ada Muawiyah bin Jahimah As-Salami. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa. Kanjeng Nabi, saya ingin perang. Saya ingin ikut perang. Wa qad ji'tu astasyiruka. Sungguh saya telah datang ingin berkonsultasi kepada jenengan. Dia itu ikut perang. Jawabannya lagi apa? Halak kami umi. Kamu itu punya ibunda. Wah, dia itu ingin ikut perang, tapi pertanyaannya Nabi, kamu punya ibunda? Jawabannya dia apa? Qala na'am, benar, saya punya ibu. Nabi bilang apa? Falzamha fa inna jannata tahta rijlaiha. Wis, kamu layani ibumu, berkhidmat kepada ibumu, karena di bawah kakinya ibumu itu ada surga. Itu jawabannya Nabi. Berarti perang jihad fisabilillah
dengan merawat orang tua, berkhidmat kepada orang tua sama Rasulullah disejajarkan. Kalau memang kita tidak mampu untuk berperang berjihad di jalan Allah, ada jihad yang lain. Apa itu? Merawat, berkhidmat kepada orang tua. Berbahagialah jenengan kalau orang tuanya masih hidup, terutama sang ibu, karena di bawah kaki ibu itu ada surga. Nanti pulang jangan dilihat kaki ibu. Maksudnya itu kan diri Allah, ridal walidain. Makanya kalau nanti jenengan buka di kitab Adabul Mufrad, ya, antara hadis yang pertama sampai hadis yang keempat pernah dibahas ya Adabul Mufrad di sini. Nanti kalau kitab ini katam, kita nanti akan khusus bicara akhlak, kita ngambil di spesial di Adabul Mufrad nanti insyaallah. Ini seperti yang saya bahas di Permata Jingga, ibu-ibu itu punya bukunya Adabul Mufrad, itu hadis-hadis khusus masalah akhlak. Jadi saya nyampaikan pakai kitab aslinya, ibu-ibunya itu pakai yang kitab. Entah mereka kalau pakai kitab asli monggo, pakai kitab terjemahan monggo, dibahas pelan-pelan, namanya Mulazamah. Nanti pas ketika habis diterangkan begini di rumah bisa dibuka lagi, dibaca lagi. Itu khusus kitab masalah akhlak, namanya Adabul Mufrad. Itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih semua. Insyaallah kita akan bahas itu. Nah, di kitab Adabul Mufrad itu ada orang yang tanya sama Nabi, tanya siapa sih orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik, untuk berkhidmat. Nabi bilang ummuka, ibu. Dia tanya lagi, summa, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi bilang apa? Ummuka, ibu. Dia tanya lagi, summa ya Rasulullah, siapa lagi kata Nabi? Jawabannya Nabi apa? Ummuka, ibunya. Berarti ibunya ada berapa? Satu ibunya. Lo jangan kok ngomong ibunya telu ya. Ini belayan ini terjemahan orang itu. Ibu Esa satu. Kenapa Nabi bilang ummuka, ummuka, ummuka? Dan itu nanti pas ketika beliau ditanya summaman, baru beliau mengatakan abuka, bapakmu. Jadi 3:1. Artinya khidmat, berbuat baik dan sebagainya antara bapak sama ibu ini lebih berat ibu. Itu maksudnya. Tapi gak saya bahas berapa ibunya, gak saya bahas lagi. Clear ya? Itu ibu. Maka di sini kata Nabi, fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, di bawah kakinya dulu. Ojo wani-wani nang ibu. Jangan berani-berani kepada ibu. Jangan berani kepada kedua orang tua. Kita layani dengan sebaik mungkin. Kira-kira kita bisa masuk surga. Kira-kira kita bisa masuk surga kalau kita berani sama ibu? No, tidak akan pernah. Masih ingat kisahnya Alqamah? Masih ingat itu? Alqamah. Alqamah itu sholat atau tidak? Alqamah itu sholat atau tidak? Sholat. Hidup pada zamannya Nabi Muhammad. Dia menyakiti ibunya, gak bisa mati-mati. Alqamah itu diparani. Rasulullah mengutus sahabat, ibunya bilang, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Masih ingat ya dalil ini? Ibunya ngomong begitu, sahabat balik lagi, tetap gak mati-mati itu Alqamah. Diutus lagi sahabat lagi, ibunya ngomong apa lagi? Saya tidak memaafkan Alqamah. Sampai berikutnya Nabi bilang, bilang sama ibunya, Alqamah akan dibakar. Begitu dibilangi Alqamah akan dibakar, maka ibunya datang kepada Alqamah. Dia bilang, aku maafkan dosa. Begitu dimaafkan, enak dia meninggalnya. Itu orang hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, ngaji sama Nabi, tapi gara-gara dia punya dosa sama ibunya, Allah belum ridho. Opamane cuma sekelas kita ini yang gak pernah ketemu sama Nabi, kok sama orang tua kok berani. Ingat ya, walaupun ibu jenengan berbeda pendapat dengan jenengan,
tolong tetap hargai sang ibu bapak. Ayatnya jelas, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat menyekutukan aku, kata Allah, yang kamu tidak punya pengetahuan terhadapnya, fala tuti'huma, jangan diikuti keduanya, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekafir-kafirnya orang tua, semusyrik-musyriknya orang tua, tetap kita harus punya akhlak. Apatah lagi kalau orang tua kita orang soleh, orang baik. Masa goro-goro wong tuane kunut jenengan gak kunut gak disopo. Terlalu. Masa goro-goro wong tuane traweh 23 jenengan traweh 11 gak disopo. Terlalu. Padahal di dalam Al-Quran tadi orang tua musyrik itu tetap kita harus menghargai. Bukan berarti kita liberal, bukan. Ada proses bagaimana mereka nanti akan bisa hijrah kepada yang benar, itu ada. Biasanya orang tua itu susah, betul itu. Tapi meskipun susah itu ya ibunya jenengan, bapaknya jenengan. Ojo dieloni, ojo ditahdir, apalagi ditajil. Saya dapat info kan, mau ngajinya sregep kayak jenengan. Terus dia bilang, tapi kok sama orang tuanya kok semakin berani ya Ustadz? Saya bilang itu salah, ada sesuatu yang salah. Semakin banyak ngaji seharusnya akhlaknya semakin baik. Seharusnya begitu. Semakin banyak ngaji seharusnya sama orang tuanya juga semakin berakhlak, harusnya begitu. Ojo rumangsa paling bener lah. Nek kadung kena penyakit rumangsa paling bener, dok-dokne wong tuane cilok terus. Clear ya, Bu? Wes, kita masuk di poin berikutnya. Kita akan bicara bagaimana etika adab kita kalau orang tua kita sudah mati. Kalau yang poin nomor 1 sampai nomor 5 itu etika kita terhadap orang tua yang masih hidup. Kita akan bicara sekarang etika kita terhadap orang tua yang sudah meninggal. Ad-du'a ulahuma ba'da mautihima wal istighfar ulahuma. Berdoa untuk keduanya, mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Wal istighfar lahumma, dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Jenengan setiap hari mendoakan orang tua? Kalau tidak, saya boleh mengatakan terlalu. Masa kita tidak pernah mendoakan orang tua? Minimal seperti yang dituntutkan oleh Al-Quran. Ya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu doakan orang tua setiap hari yang sudah wafat itu. Lupa kalau orang tua kita belum wafat, apakah tidak didoakan? Ya doakan juga. Ketika masih hidup doakan dia, apalagi kalau sudah meninggal. Doakan. Doa yang paling afdal untuk orang meninggal itu adalah doa ampunan. Itu doa yang paling afdal. Mintakan ampunan. Maka di sini disebut wal istighfar lahumma, dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Namanya orang itu ya mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Karena justru tempatnya salah dan lupa, maka doa yang afdal meminta ampunan. Mintakan ampunan Allah kepada atas orang tua itu. Saya ulang, kalau kita tidak pernah mendoakan orang tua kita yang mati, itu berarti kita itu terlalu. Engkau dong-dongin jenengan gak tahu ditunggang mana nih, karena jenengan gak tahu tunggang dari orang tua nih. Pak lali, waduh masya Allah. Kok iso tunggang dari orang tua lali kepiye? Ya. Habis sholat doakan mereka berdua. Doakan. Baik,
dan doanya jenengan kepada orang tua itu bermanfaat ketika mereka ada di dalam kubur. Itu yang disebut wawaladin salihin yada'ulahu. Nabi bilang idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu. Apabila manusia meninggal, maka amalnya itu terputus dari dia. Illa min salasatin, kecuali dari 3 hal. Ini yang kita sebut dengan pahala jariyah. Boleh saya sebut pahala jariyah ya. Pahala jariyah itu pahala yang terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal. Apa itu? Sedekahtin jariyatin. Jenengan bersedekah. Wis aku tak ngasih infak untuk Masjid Rohama supaya lebih keren, lebih bagus dan lebih makmur. Maka selama Masjid Rohama digunakan untuk beribadah, jenengan akan tetap mendapatkan pahala. Jadi kurang besar masjidnya, mau tak tingkat lebih tinggi, oke. Ya. Apalagi wa'il au ilmin yutafaubi, ilmu yang bermanfaat. Ada orang gak ngerti masalah sholat, jenengan ajari dia sampai dia bisa sholat. Selama orang itu sholat, jenengan mendapatkan pahala meskipun jenengan sudah wafat. Itu ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang tidak bisa ngaji, jenengan ajari ngajinya. Pintar dia ngaji, jenengan wafat, maka selama dia baca Al-Quran, jenengan mendapatkan pahala. Itu namanya pahala jariyah. Tapi sebaliknya, di sebuah kampung tertentu tidak ada judi, jenengan kemudian menjadi inisiatornya untuk mengadakan judi di situ, kemudian jenengan meninggal. Selama judi itu berjalan, jenengan dapat kiriman dosa. Yang ibu-ibu, bang-bang umpamanya bikin TikTok. Di TikTok itu joget-joget, habis membuka aurat, yang seneng jutaan, itu kan sudah berdosa. Ketika jenengan sudah meninggal, dosanya tetap mengalir kan, selama TikTok itu belum dihapus. Terus gak usah TikTokan. Anak-anak muda itu biasanya TikTokan sih aneh-aneh. Halo, jenengan milih pahala jariyah atau sedekah? Pahala jariyah atau dosa jariyah? Nah, di masjid miliki eling. Golek metu teko masjid eling ora gitu. Terus yang mengalir adalah wawaladin sholihin yad'ulahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan jenengan. Bahkan Nasiruddin Albani menjelaskan, meskipun anak itu tidak mendoakan jenengan, tapi dia anak jenengan itu soleh, sholatnya tekun, baca Qurannya tekun, maka selama anak jenengan sholat, selama anak jenengan itu baca Quran, jenengan orang tuanya mendapatkan manfaat. Jenengan buka di kitab Ahkamul Janaiz, itu punyanya Nasiruddin Albani. Karena laisa lil insani illa ma sa'a, menurut beliau Nasiruddin Albani itu juga termasuk anak-anak yang jenengan didik jadi soleh, jadi beriman. Ketika jenengan meninggal, anak-anak jenengan yang soleh beriman itu melakukan amalan-amalan baik, itu akan berpengaruh, bermanfaat untuk jenengan nanti di kuburan. Beda kalau jenengan punya anak toleh, iso ngemek toleh, gak iso maca Quran, gak iso ngaji, gak iso ndongane wong tua, jenengan tidak mendapatkan apa-apa. Engkau dong-dongi karena jenengan pendidikannya cuma pakai uang, ya, dimanja dengan uang yang banyak, harta yang banyak, nanti anaknya akan berbaktinya kepada orang tua juga pakai uang. Kisah nyatanya benar, ada ibu-ibu sakit sampai parah, ditinggali duit atau sakoper. Iya, mindsetnya mungkin waktu biyen iku yo, waktu aku gak tahu ngumpuli, orang tua saya tidak pernah didik macam-macam, cerita kok kayak duit itu baru dibalik. Orang tuanya sampai sakaratul maut, orangnya nggak datang, ditinggali duit sakoper, isinya apa-apa kabeh. Maka bagi dia ya uang itu kasih sayang untuk orang tua, sama dengan jenengan, dia itu duit itu kasih sayang untuk anak saya. Padahal kata Nabi bukan begitu kasih sayang itu. Kasih sayang itu kalau kajian Nabi bilang kan, diantaranya hak anak kepada orang tua, ayuh sina ismah,
Kalau jenengan punya anak itu yang pertama, perbagusi namanya. Yang kedua, kalau jenengan jadi orang tua itu, ayu alima alkitab atau ayu alima ad-din. Anak itu berhak untuk diajari kitab atau agama. Kalau jenengan tidak ngajari anak itu pinter ngaji, pinter sholat, jenengan berdosa. Dong-dongin jenengan nanti punya efeknya juga, ada punya manfaat dari anak jenengan. Dan yang ketiga, menikahkan anak itu kalau sudah dewasa, sudah balik. Menikahkan anak itu masih kewajibannya orang tua. Memilihkan jodoh yang baik itu masih kewajibannya orang tua. Kayak anak itu tadi, orang tuanya sakaratul maut, begitu ditelepon sama susternya, itu loh orang tuamu sakaratul maut, talkin orang tuamu. Dia bilang apa? Suster saja yang talkin ibu saya. Piye lah model-model ngedusi ya ora gelem, ngafani ya ora gelem, melok nyolati ya ora, apa malih melok nang kuburan. Piye lah tuh ya anak model jenengan ngomong tak gites aku duwe anak jenengan. Ojo ngomong perbuatan jenengan supaya anak jenengan gak ngono apa kira-kira. Apakah kita cuma sibuk kerja, anak kita tidak pernah kita didik dengan baik? Milih anak punya duit banyak tapi tidak punya etika, tidak punya agama, atau anak kita itu punya agama tapi gak ada duit, atau pilih anak kita itu pinter agama, akhlaknya baik tapi gak ada duit. Temenan, apa jenengan gak pilih yang nomor 3? Loh kan bener itu jauh. Punya agama, punya duit. Ya seharusnya begitu. Kalau memang anak kita punya harta banyak, agamanya, imannya kuat, oke. Tapi kalau umpamanya gak iso, setidak-tidaknya anak kita punya agama. Uang bisa dicari, tapi kalau kita punya anak yang tidak punya etika, ini bahaya. Kalau kita punya anak yang tidak punya agama, ini yang bahaya. Clear ya Pak? Doakan orang tua. Setiap hari doakan orang tua. Dalam riwayat Ibnu Majah, ini Nabi bilang, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata li 'abdin as-salihi fil jannah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan mengangkat derajat untuk hamba yang soleh di dalam surga. Jadi ada orang itu oleh Allah di surga diangkat 4 derajat. Dia bingung. Dia tanya, ya Rabbi anna li hadi. Gusti, saya itu derajat seperti ini dari mana? Saya diangkat derajat saya di surga ini kok kenapa? Apa alasannya saya bisa diangkat derajatnya ini? Jawabannya Allah, coba lihat di sini. Fayaqulu, paling bawah di situ. Fayaqulu bi istighfari waladika laka. Nah, dengan istighfarnya anakmu kepadamu. Ternyata istighfarnya anak kita, mendoakannya anak kita kepada kita, itu juga punya efek di samping di kubur, juga punya efek nanti di surga. Kalau jenengan senantiasa mendoakan orang tua, memohonkan ampunan orang tua, maka orang tua jenengan akan diangkat di surga nanti. Kalau anak jenengan yang senantiasa taat kepada Allah, mendoakan jenengan setiap saat, jenengan nanti akan diangkat di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil yang lain, kan? Ada orang tua itu oleh Allah dikasih mahkota. Yuksa, keduanya dipakaikan tajan min nur, mahkota dari cahaya. Wa nuruhu kadhu'i syamsi. Ibaratnya itu cahayanya begitu bersinar seperti cahayanya matahari. Wa yuksa hullatain, dan dia diberikan 2 jubah. Orang ini ngomong, ini dari mana saya kok dapatkan mahkota, mendapatkan 2 jubah, ini dari mana saya kok diangkat derajatnya begitu tinggi?
Allah mengatakan bi akhti waladikuma al-Qur'ana, ya dengan anakmu itu yang senantiasa berkhidmat kepada Al-Quran, anakmu ahli Al-Quran, anakmu mengabarkan Al-Quran, anakmu menghafalkan Al-Quran. Berbahagialah jenengan yang punya anak yang bisa menghafal Al-Quran. Jenengan nanti oleh Allah diberikan mahkota dari cahaya, diberikan jubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaatnya kalau anak jenengan itu soleh, terutama ahli Al-Quran. Itu jenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang ini jenengan yang masih hidup, orang tua jenengan andai kata yang sudah mati, ayo kita angkat itu derajat orang tua kita itu. Kalau jenengan mengangkat derajat kedua orang tua, nanti jenengan juga akan diangkat derajatnya oleh anak jenengan. Doakan mereka, ya insya Allah. Saya kepingin nanti kata anak-anak saya itu adalah anak yang soleh. Anak jadi anak soleh itu sudah mencukupi, bermanfaat untuk nanti kita di yaumul qiyamah. Tapi kalau anak kita toleh, ya semua toleh. Dan itu belum terlambat ketika jenengan masih hidup, sementara anak jenengan sudah hidup. Nah, Pak, saya dulu sama orang tua beling, Pak. Doablek sama orang tua, suka bantah. Sekarang orang tua sudah saya meninggal dunia. Gimana caranya saya menebus kesalahan-kesalahan saya itu, Pak? Ya angkat derajatnya orang tua yang sudah meninggal tadi itu. Tobat nasuha, doakan mereka, dan sebagainya. Clear ya? Ayo kita doakan orang tua setiap hari setelah sholat. Jangan lupa. Terus apalagi kalau orang tua jenengan itu sudah meninggal, cara berkhidmatnya, cara berbaktinya, antatasaddaqo anhuma ba'da mautihima. Jenengan itu bersedekah atas nama kedua orang tua. Lupa apakah sodakohnya anak nyampe kepada kedua orang tua? Hadis-hadis yang sahih mengatakan nyampe. Termasuk hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Jenengan mungkin punya kelebihan uang ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran nanti bersedekah kepada orang tua itu juga perintah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabi. Nah sekarang orang tua jenengan sudah meninggal, apakah jenengan kemudian tetap bersedekah atas nama orang tua? Benar. Jadi orang kaya, duitnya wakil, kemudian ada tanah kosong, dibeli, didirikan masjid untuk dipersembahkan kepada orang tua yang meninggal. Maka selama dibuat untuk sholat, ngaji, orang tua punya manfaat. Insya Allah. Clear. Ini kan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, inna ummi qutilat nafsuha wa tunuha lau takallamat tasaddaqah. Saya punya ibu yang sudah meninggal. Saya menyangka andai kata ibu saya itu masih hidup, beliau itu ingin bersedekah. Tapi karena kedahuluan meninggalnya, beliau tidak bersedekah. Maka orang ini kemudian mengatakan, fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah beliau punya dapat pahala kalau saya bersedekah untuk ibu saya itu? Jawabannya ini memang qala na'am. Betul, nyampe sedekah itu untuk orang tua. Clear? Jelas di sini Bapak. Jenengan pokoknya tegang udah. Ada yang didiskusikan dulu sebelum saya lanjut, biar dua arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz kerja. Mohon nanti pertanyaan saya terlalu banyak, dipotong saja Ustaz biar yang lain bisa bertanya. Yang pertama Ustaz tentang surat tadi, manusia apa dan beragama Ustaz.
kedua, sikap ibunya yang tadi dengan doa yang tidak bagus, apa juga mendapat sanksi dari Allah SWT. Terus kemudian dikembangkan, sementara ini kan banyak yang mengatakan anak durhaka, apakah ada dalil ibu atau bapak durhaka? Yang dalam surah Luqman, kata Ustaz ya, ada kalimat Wabisoluhu fi amain, Wabisoluhu fi amain. 2 tahun. Apakah seorang ibu yang tidak menyusui 2 tahun baru durhaka apa? Yang terakhir, tadi ada hadis wa azamha ya, wa inna jannatan bizlaiha. Kemudian saya pernah baca mungkin lain namanya wal jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang saya tanyakan kedudukan hadis ini gimana? Yang terakhir kita paling akhir. Sedangkan nanti di bawah aja biar bapak ibu bisa bertanya. Apa ada tuntunan mendoakan orang yang sudah meninggal dengan menyebut namanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tak jawab satu-satu, tapi nanti ingatkan kira-kira pertanyaannya itu apa ya. Yang pertama juret. Juret ini termasuk kisah pada masa Bani Israel. Ya, itu kisah ini ada di sebuah kitab namanya Qasasun Nabawi. Kitab ini saya bahas rutin di Ahmad Yani Katam itu. Itu kisah ini berkenaan dengan di kalangan Bani Israel. Berarti namanya Sara'u man qablana. Tapi ini diceritakan oleh Rasulullah di dalam rangka untuk mengajarkan kepada umat ini jangan seperti Jurej. Yang kedua, ibunya akhirnya kan berdoa jelek. Apakah ibunya dapat sanksi? Tidak. Tidak ada riwayat satupun ibunya ini setelah berdoa seperti itu ibunya mendapatkan sanksi dari Allah. Tapi justru yang muncul adalah sang Juret ini diberi cobaan yang seperti tadi saya katakan. Tapi jenengan juga tidak boleh kemudian ngomong lek ngono aku tak ndongano elek. Ndak. Ndongano elek itu mungkin dalam bahasa Bani Israil ini tadi mungkin saking mepetnya kan terbukti 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam konteks untuk shock terapinya kepada si Jurej. Kemudian yang ketiga, memang betul kalau ada istilah anak durhaka. Iya, itu anak durhaka memang juga. Nah tadi pertanyaannya kira-kira ada orang tua yang durhaka atau tidak? Istilah durhaka itu maksudnya apa? Saya garis bawah, kalau ada orang tua yang dia tidak memberikan hak-haknya anak seperti yang sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi, itu dalam tanda kutip durhaka. Yang paling titik poinnya nomor 2 tadi, haknya anak itu. Haknya anak tadi ayyu'allimahu alkitab. Jadi orang tua itu punya kewajiban untuk memberikan pendidikan agama, mengajarkan Al-Quran. Ya apa caranya anak itu bisa ngerti agamanya? Itu kewajiban. Kalau ada orang tua yang tidak melakukan itu, ya mohon maaf, beliau berarti melanggar perintahnya Allah. Loh Pak, aku gak iso ngaji Pak, aku gak iso maca Quran. Ya apa caranya supaya anak tetap meskipun jenengan tidak bisa baca Quran? Kan begitu. Tapi yang jelas itu hanya anak. Orang sekarang anaknya gak bisa matematika, gak iso fisika, gak iso IPA, dingeleskan sampai berjuta-juta. Tapi begitu anaknya gak iso ngaji, gak iso sholat, tenang-tenang saja. Itu cirinya orang tua yang tidak benar. Kok saya khawatir bapak ibunya mau masuk ke dalam surga, anaknya bilang saya tidak akan mau masuk surga, saya tidak akan mau masuk ke dalam neraka kecuali dengan kedua orang tua saya. Kita koni kalau malaikat,
Kenapa kamu tidak mau masuk neraka kecuali dengan kedua orang tua? Dia bilang, bapakku bagus, bapakku soleh, saya bejat, saya cuma didiamkan saja. Bapak saya tidak pernah mengajari saya, bapak saya tidak pernah menuntut saya. Kalau saya bejat, saya masuk neraka itu gara-gara mereka. Saya tidak ridho kalau mereka masuk surga. Dan di korono piye. Nah itu jadi, tapi saya tidak menggunakan istilah orang tua durhaka kepada anak. Saya tidak menggunakan istilah itu, tidak menggunakan istilah itu. Tapi jenengan yang tidak memberikan haknya anak berupa pendidikan, mengajarkan bagaimana anak bisa soleh, itu maka nangislah jenengan kalau ada anak jenengan gak bisa baca Quran itu. Nangis si tenanan kalau ada anak jenengan gak bisa sholat. Itu seharusnya begitu, clear ya. Kalau wafisaluhu fi amain itu jelas, wafisaluhu fi amain itu haknya anak juga. Lah ibu-ibu muda sekarang itu gak gelem ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Mohon maaf, ibu-ibu yang memang betul-betul mampu menunaikan wafisaluhu fi amain dengan ibu-ibu yang memang tidak mau menggunakan wafisaluhu fi amain, coba lihat kualitas karakter anaknya itu lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang di wafisaluhu fi amain. Fisaluhu fi amain itu maksudnya apa? Menyusui selama 2 tahun. Ibu-ibu muda sudah untuk menyusui anaknya sudah tidak mau, diganti karo susune sapi, makanya tingkai koyo sapi. Diganti dengan susune wedhus, makanya tingkai koyo wedhus. Tapi selalu amin. Pak, apakah orang tua kalau tidak menyusui selama 2 tahun itu berarti termasuk durhaka? Kalau memang dia punya kemampuan untuk menyusui selama 2 tahun itu bisa dan mampu, dan ternyata dia tidak mau hanya gara-gara faktor kecantikan dia tidak mau menyusui macam-macam, itu durhaka itu. Padahal Masya Allah selama 2 tahun dalam konteks penelitian, anak selama 2 tahun dibekap, dikasih saripati itu, dikasih susu ASI itu dan sebagainya, itu secara psikologis itu Masya Allah luar biasa tuh. Dalam psikologi perkembangan itu luar biasa, anak disusui sama itu. Nah, Nabi Muhammad dulu karena memang tidak yang menyusui siapa? Halimatus Sa'diyah. Tahu nggak jenengan Halimatus Sa'diyah itu siapa? Orang yang luar biasa, etikanya luar biasa, santunnya luar biasa, sebagainya. Disusui selama 2 tahun. Setidak-tidaknya karakternya jatuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Clear ya? Itu jadi wafisaluhu fi amain. Jenengan nanti yang masih muda-muda, yang masih punya anak kecil, berikan haknya itu anak itu. Termasuk wafisaluhu fi amain. Ya Pak wis kadung kedaluwarsa wis gak iso bisa. Yaitu wa yu'allimahul kitab itu tadi. Haknya anak untuk diajari Al-Qur'an, diajari agama, bila perlu golek duit sing tenanan, pondokno anake, masukkan rumah tahfidz umpamanya, supaya anaknya bisa hafal Quran, bisa ngerti agama di pondok-pondok. Lah sekarang dai untuk memasukkan ke pondok ngomongan le anakku di pondokku nanti kerjane opo lah ngono iki. Dunia menasi kena. Clear ya Pak? Itu berapa tadi saya jawab? 4 ya. Tinggal berapa satu? Apa yang 2? Yang surga itu oh betul, G. Kalau di sini ini memakai fa'inal jannata tahta rijlaihima. Apa rijlaiha? Yang sahih hadisnya yang ini. Sementara al jannatu tahta aqdamil ummahat itu maqalah. Maqalah mengambil dari hadis ini. Maknanya sama, Al jannatu tahta aqdamil ummahat itu maqalah, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau redaksi hadisnya ini, kalau tadi redaksi maqalah. Clear. Terus terakhir berdoa menyebut nama orang tua. Contohnya gimana? Wahai Allah, maafin bapak jenenge Agus. Wahai Allah, ampuni dosa bapak saya, Pak Agus.
Dalam konteksnya kalau bahasa Arab itu ma'rifah ya, al-ma'rifah, bukan pakai nakiro. Dalam konteks menukik kepada nama kedua orang tua, tidak apa-apa, tidak ada dalil yang melarang itu, tidak ada dalil yang melarang itu. Boleh jadikan di setelah sholat, ya Allah bapak saya, tapi sebenarnya tidak disebutkan nama jenengan apa, bapak jenengan di sini. Masa nggak paham baru bapaknya? Gitu aja jawaban saya. Ada yang lain? Bu, Waalaikumsalam. Doa anak pada orang tua yang sudah meninggal. Sama doa yang orang tua ini yang dulunya itu aktivitas. Oh, Hidup dalam mengarahkan aktivitas makan itu karena hukum-hukum ini yang alat diambil saja. Kedua, ini sekedar pakai peci atau di apa contoh itu apakah ilmu yang atau besar pakai Masya Allah. Oke. Apakah doa kita kepada orang tua kita yang dulu orang tua kita itu bahasanya kita belum salah karuan, tapi sholat terus kan ya. Bapak, Ibu, kalau di dalam riwayat ini bermanfaat, apakah kemudian Allah mengabulkan doa kita? Itu urusan Gusti Allah. Betul ya Pak ya? Apakah itu bisa mengubah nasib orang tua kita yang ada di kuburan? Itu sudah bukan jadi urusan kita. Yang jelas kalau dari dalil-dalil yang saya sampaikan, Pak insya Allah punya manfaat. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perkara itu sebenarnya sudah bukan urusan kita. Kita harus menjaluk tenanan. Mudah-mudahan. Kalau saya ulang lagi, sesuai dengan dalil-dalil yang saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Doa yang sesuai dengan syar'i ya. Doa sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Rasulullah, bukan doa-doa yang sing aneh-aneh gak karuan, bukan. Tetap karena memang kita berdoa itu sudah ada tuntunannya. Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang amalan itu tidak diajarkan di dalam agama, maka fahuwa raddun, maka itu tertolak. Soalnya imam saja, syaratnya harus bukan orang iman saja, orang tuanya. Betul. Kalau orang tuanya musyrik ya nyampe. Ini yang ditanyakan oleh beliau, orangnya beriman, ya sholat, tapi yang hormat, ya saya orang mursal tidak karuan. Ya mudah-mudahan aja itu nanti bermanfaat. Maka mintakan ampunan kepada Allah sekuat tenaga. Yaitu yang bisa kita lakukan kan cuma itu, waktu dia sudah meninggal. Kalau andai kata umpama kalau misalnya masih hidup kan bisa dikandani. Tapi kalau sudah meninggal sudah doakan. Yang kedua, masalah songkok, masalah peci. Bapak, Ibu, ini ada pendapat yang sifatnya saklek, ada pendapat yang sifatnya itu liberal. Ya, tasahul, ada tasyadud, ada tasahul. Nanti di tengah-tengah namanya tawasul. Kanjeng Nabi itu kalau boleh kita jujur Pak, beliau itu setiap hari pakai penutup kepala, namanya surban. Bahkan secara jujur saja, Nabi Muhammad itu kalau sholat cuma satu kali beliau itu melepaskan penutup kepala, surban. Itu pun pas ketika dibuat surban itu digunakan untuk sajad, ya namanya sajadah lah, karena memang saking panasnya pada waktu itu, cuma satu kali itu. Lah, dalam konteks yang tekstual semacam ini, pendapat yang sebelah sini mengatakan bahwa menutup kepala itu menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah fi'liyahnya Nabi. Karena konteks, tapi ada yang lebih tasadud lagi, mereka lebih cenderung pakai surban. Ya, tapi dalam konteksnya seperti yang kita pahami, esensinya adalah menutup kepala. Karena begini,
kalau dalam konteks takjih itu, majelis takjih itu, bahwa pakai baju itu adalah merupakan non tauqifiyah. Saya kembangkan istilah takjih ya. Pakai baju itu non tauqifiyah. Kalau umpamanya cara pakai bajunya Nabi dianggap tauqifiyah, jenengan setiap hari harus pakai gamis panjang, harus setiap hari pakai sorban. Tapi karena pakai baju itu bukan tauqifiyah, maka teknis jenengan pakai baju itu umur duniawi diserahkan kepada manusia. Yang terpenting nutup aurat, tidak tabarruj, tidak ketat, tidak terawang, pantas dan lain-lain. Sehingga jenengan mau pakai baju koko, jenengan mau pakai baju batik, tidak dipermasalahkan. Termasuk masalah penutup kepala. Penutup kepala pada zaman itu yang muncul juga ada nikopnya ditutup karena pada pasir. Saking panasnya maka ditutup begitu. Nah, maka pendapat yang di sini menyebut penutup kepala itu merupakan sunnah fi'liyah dan teknisnya bukan tauqifiyah. Kalau teknisnya itu bukan tauqifiyah, maka menutup kepala ini diserahkan teknisnya kepada kita. Mau pakai yang hitam, mau pakai yang bulat. Tapi itu bahkan ada yang lebih menukik kembali. Sholat sholat kalau tidak memakai penutup kepala itu jenenge orang sopan, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Kalau di kita memakai sesuatu yang tawasud. Di tarjih tidak pernah mempermasalahkan kopiah itu model piye. Penutup kepala itu tidak dipermasalahkan di tarjih bentuknya kayak apa. Tapi ini merupakan sebuah kebaikan, merupakan sesuatu yang sifatnya sunnah. Itu saja, sifatnya sunnah. Nah, tapi andai kata kita kemudian tidak memakai kopiah, itu tidak dituntut pada sesuatu yang lain. Said Sabiq itu juga termasuk yang bermudah-mudah di dalam konteksnya sholat tidak memakai penutup kepala. Karena bagi Said Sabiq mengatakan sholat tidak memakai penutup kepala itu dianggap mubah. Itu fikih, Pak. Ngomong fikih itu menurutku. Dan bagi orang-orang yang kemudian tidak memahami istinbatul ahkam, perbedaan pendapat yang seperti diarani syubhat. Maka di kita, di majelis takjih, jenengan mau pakai kopiah, jenengan mau pakai buntel, tidak masalah, tidak apa-apa. Andai kata jenengan sholat tidak pakai kopiah pun, majelis takjih juga ada clear ya itu, Pak. Itu namanya muamalah dalam konteks non tauqifiyah. Clear ya? Atau jenengan setiap hari mau pakai sorban? Nah, ya. Kalau seperti saya ngisi pengajian baru nggak kayak kopiah ini kehidupannya dia. Ya, karena sudah di kita ini dalam konteks dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya adab, sesuatu yang sifatnya etika, dan sesuatu yang memang sudah menjadi masyarakat adab, adat al-adatu muhkamatun malam yukhalifi syar'a itu. Maka saya pun tetap ngisi pengajian pakai kopiah. Itu saja. Clear ya? Pokoknya aja ngelokno sing gak kopiahan, tapi sing gak kopiahan yo aja ngelokno sing kopiahan. Sing salah itu sing gak sholat. Sing salah itu sing gak ngaji. Clear itu jawaban saya. Tapi andai kata jenengan pakai kopiah bukan tentu. Ya, untuk melakukan tingkatnya masalah kopiah ini pakai kopiah akan bisa karena manusia Gimana, Pak? mengalahkannya tidak bisa pakai kopiah memakai kopiah itu karena Allah atau karena manusia itu bagaimana caranya? Baik. Kita diperintah di adab berpakaian dulu sudah kita bahas. Masih ingat jadi adab berpakaian? Oh, si nyatet itu enggak wadelik, masih enggak nyatet. Di adab libas dulu sudah kita bahas. Kita itu secara manusiawi oleh Kanjeng Nabi disuruh untuk berpakaian secara pantas.
Itu artinya kita ini, mohon maaf sekali lagi, kita itu kan untuk ngajeni orang lain, juga diantaranya dengan nilai-nilai kepantasan yang kita lakukan. Betul ya, saya tak goleki. Terus setengah walu tidak apa-apa ya. Ini loh Pak, saya bukakan lagi perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adab ketika kita berpakaian. Nah ini loh Pak. Wes, al-hirsu ala husnil madhar. Menjaga ala husnil madhar. Husnil madhar itu bagus tampilan, pantes. Islam itu kalau Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah itu mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka di dalam posisi berpakaian kita diperintah oleh Rasulullah untuk pantas. Ada orang pas ketika menghadap Nabi rambutnya madul-madul gak karu-karuan. Nabi bilang hendaklah dia itu disisir. Ada orang itu yang datang kepada Nabi bajunya itu lungset-lungset kotor, sama Nabi suruh mencuci. Ini tetap kita lakukan karena Allah, tapi Rasulullah mengatakan kepada kita berpakaian dalam rangka juga untuk pantas dan ngajeni orang. Kira-kira jenengan lihat apa naik uang, geklam bisik lungset-lungset rusuh gak karu-karuan, kira-kira apa terjadi? Itu yang kemudian oleh para ulama disebut libasus syuhrah. Apa libasus surah? Sudah pernah saya sampaikan belum? Libas surah. Sudah kayaknya ya. Libas surah. Surah, memakai libas surah, pakaian surah itu tidak boleh. Memakai baju yang terlalu mahal sampai mencolok juga nggak boleh. Dan memakai baju yang terlalu jelek, tidak pantas, itu pun juga nggak boleh. Kalau yang kesini nanti menyebabkan kesombongan dan mubadir, kalau yang kesini nanti justru yang diremehkan itu agama kita. Loh itu loh delon wong Islam wong rembes-rembes. Akhirnya jenengan nanti kalau tidak memakai etika ini, jenengan tampil sing gak karu-karuan, nanti yang dihina agama jenengan. Maka tidak boleh. Maka kita itu tampil yang pantas, yang baik tetap karena Gusti Allah, karena syariat memerintahkan itu. Saya ngisi di seperti ini, saya juga harus tampil pantas lah. Apa ajining manungso soko itu boleh dipakai nah? Ya ini kira-kira jenengan itu maru gawe pakaian dak karu-karuan lungset-lungset dak karu-karuan, kira-kira orang memandang jenengan gimana? Itu pun juga gak boleh dalam syariat. Tawasud ya tampil sing apik, sing pantes, tapi yo ojo berlebih-lebihan dan tetap diniati karena Allah untuk menjalankan perintah Gusti Allah. Saya tanya, Kanjeng Nabi itu kalau tampil itu najis apa enggak? Jenengan buka kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu selalu tampil rapi. Nabi Muhammad itu rambutnya selalu rapi, ditutup dengan sorban. Makanya memang mohon maaf, Muhammad itu orang yang luar biasa ketampanannya. Rapi, bajunya rapi, rambutnya rapi, giginya beliau putih. Bahkan syariat mengatakan, sahabat mengatakan, beliau itu baunya wangi. Itu Nabi. Kalau kita ngikutin Nabi, sunnah pakai parfum. Tapi aja nyebrangin segera, wah tambah mabuk. Rambutnya rapi, bajunya rapi, giginya juga rapi, tampilan dan beliau selalu senyum. Itu yang kita sebut dengan good looking. Benar ya? Good looking. Ya benar, good looking apa good looking? Good looking. Nabi Muhammad itu good looking. Apa good looking ya Pak? Ya ini hadisnya. Clear ya Pak? Wes, jadi orang Islam itu sing tampil rapi, jadi orang Islam itu tampil yang pantas, good looking. Good looking secara akidah, good looking secara penampilan, good looking secara ibadah, dan good looking secara akhlaknya. Itu warga kita insya Allah. Ojo tampil sing sembarangan, agamanya malah dihina Pak. Betul Pak. Oh, wong Islam rembes-rembes, mau kita dihitukan.
Maka yang harus kita tampilkan, orang Islam itu rapi, orang Islam itu indah, orang Islam itu cerdas, orang Islam itu berpendidikan, orang Islam itu seharusnya begitu. Makanya berkenaan dengan kopiah, Majelis Tarjih tetap mengatakan memakai kopiah itu sebagai sesuatu yang adab dan etika untuk kepantasan. Itu saja. Andai kata tidak ada yang kopiah, yo Majelis Tarjih pun juga enggak. Tapi saya lebih memilih yang pakai kopiah. Tapi saya tidak pakai belangkon. Walaupun pakai belangkon boleh. Tapi kalau saya ngisi pengajian kayak belangkon, mereka orang dalam. Tempatkan pada posisi masing-masing. Kalau kata dalam, monggo kayak belangkon. Lain ngisi pengajian aku nggak mau pakai belangkon. Itu aja. Kalau saya tempatkan sesuai dengan posisinya. Itu aja. Cukup ya? Cukup. Okay. Oh, ada ibu masih tanya, maka. Oh, enggak apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sedikit saja, kalau kita punya anak laki-laki sudah keluarga, yang didahulukan ibu apa istrinya, Pak? Terima kasih. Itu maksudnya anaknya jenengan ke Punya anak laki-laki sudah keluarga, kemudian kalau dia masih punya ibu itu yang didahulukan ibunya apa istri dan sebagainya. Makasih. Harus ada proporsional di sini. Bagaimanapun juga dia seorang suami juga harus memberikan nafkah dohir. Kita juga memberikan nafkah batin. Dalam satu sisi, kalau orang laki-laki itu ketaatannya adalah ibunya. Kalau untuk istri, ketaatannya kepada suaminya. Di sini ini pertanyaan yang cukup sifatnya umum. Kalau dia mendahulukan ibunya, berkenaan dengan masalah apa? Masalah uang bapaknya. Engkau dong-dongi kemudian nafkah dahirnya itu tidak tercukupi karena ingin mendahulukan ibunya. Padahal nafkah dahir adalah sesuatu yang wajib juga. Makanya pas 1 bulan yang lalu ada yang bertanya, saya bilang, sang anak harus mampu mengkomunikasikan itu dengan ibunya. Tapi sang ibu pun juga harus sadar bahwa aku yang duwe anak, anakku wis duwe bojo. Sang ibu yo ojo nemen-nemen. Itu yang 1 bulan dulu yang saya jawab. Tapi yang jelas patokannya anak laki-laki itu kepada ibunya. Kalau istri kepada suami. Di situ saja jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita husnul khotimah, mudah-mudahan kita punya anak-anak dan keturunan-keturunan yang saleh, mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan negara kita ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.